Selamat malam, jemaat terkasih dari GBDI New Life Church. Sebentar kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebelumnya selamat untuk Hari Jumat Agung untuk jemaat GBDI New Life Church. Mari sebelum kita memuji nama Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini semua karena berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah-Mu. Kiranya pujian dan penyembahan kami dapat menjadi yang terbaik Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kami juga untuk memuji dan menyembah Engkau dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus, agar apa yang kami dengar, apa yang kami persembahkan dapat menjadi persembahan yang terbaik untuk-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Semuanya mari kita katakan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari semua kita undang saya bangkit berdiri. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Jiwaku pun berserah Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kata-kata karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu
katakan lebih dalam lagi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari kita katakan lagi lebih dalam lagi, saudara. Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Lebih dalam lagi, mari kita sama-sama kita katakan kembali lagi. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Lebih dalam lagi kita sembah Dia. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Engkau berikan. Sebentar kami akan memuji dan menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kiranya pujian kami dapat menjadi yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan saudara? Coba tolong katakan sama kanan kiri saudara. Sudah siap memuji nama Tuhan? Coba lebih keras lagi. Sudah siap memuji nama Tuhan? Ya, mari kita bangkit berdiri dulu ya. Mari kita bangkit berdiri dulu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semuanya.
Gak apa-apa, ini untuk Tuhan. Gak apa-apa, gak usah malu. Ya, sekali lagi kita katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Semuanya, terus lagi. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Semuanya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sekali lagi ya, sekali lagi saudara ya. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tapi harus lagi.
Teguh menopang. Sekali lagi ya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu apa? Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu puji nama Tuhan, saudara. Kita pujikan satu kali lagi ya. Kita pujikan satu kali. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Sekali lagi ya. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi ya, lebih keras lagi saudara. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Semuanya. Mendengarkan sebagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita nyanyikan satu pujian. Harapan kita hanya ada di dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Karyamu nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu Yesus, tebus hidupku Tuhan, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Semua yang kita katakan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus.
bersyukur kalau kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan. Khususnya kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya karena Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau bersyukur dan kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam satu nama yang sudah memberikan kami kemenangan, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk terima anugerah dan kemurahan Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini bukan hanya sekedar kita melakukan prayer warrior ya, tapi kami mau kita mau mengingat karya keselamatan yang Tuhan telah berikan, anugerahkan bagi kita semuanya. Mari saudara yang ada, saya percaya tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Kalau saudara masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terima dengan penuh sukacita karena Dia sangat mengasihi kita semuanya. Judul yang diberikan, atau sebenarnya ini waktu kita lagi ngomong-ngomong tema, tiba-tiba saya keceplos reckless love. What kind of ini ya, kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pertama saya nggak ngerti gitu, kenapa dibilang hari ini tuh Good Friday di Amerika ya, kalau di Indonesia kan dibilangnya itu Jumat Agung gitu. Tapi kenapa di Amerika dibilangnya Good Friday? Coba kita pikirkan lagi, apanya yang good gitu. Kalau dipikir-pikir kita mengingat kembali kematian Tuhan Yesus gitu. Dia berjalan, dia dihina, dia dicambuk, dia disakiti, dia ditaruh mahkota duri. Sebenarnya there's nothing good about it. Gak ada yang baik gitu. Kalau mengingat itu justru kita malah sedih. I don't get it why they call it Good Friday. Menurut saya nggak fair gitu. Karena kita mengingat kematian Yesus. Dia mengangkat that cross. Bahkan dia disalibkan gitu. There's nothing good about it. Yang ada kita mengingat karya yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Waktu saya mempersiapkan sharing saya hari ini saudara, kayak gak ada kekuatan gitu. Karena waktu semakin saya baca kebenaran firman Tuhan, I cried. What kind of love is this? You said it's reckless love? Waktu saya baca, what is the meaning of reckless? Waktu saya dapatkan arti reckless, itu artinya a person or their action without thinking or caring about the consequences of an action. Indonesianya, seseorang atau tindakan mereka yang dilakukan tanpa berpikir atau peduli tentang konsekuensi dari suatu tindakan. Kalau di Indonesia tuh reckless itu sembrono, nekat, gegabah, berani, melalaikan, mengabaikan, ugal-ugalan, koboi-koboyan. So, what does it mean if someone is reckless? Reckless love gitu. Berarti orang yang gak peduli, acuh gak acuh terhadap konsekuensi itu sendiri. Saya gak percaya Tuhan itu reckless love. What he did is a reckless love. Kenapa? Karena Tuhan tahu the outcome, what he did. Bukan hanya sekedar I love you, I'll do anything for you gitu. But he knows. Dia tahu dari awal kenapa dia harus memberikan anak yang tunggal bagi saudara dan saya. Mengapa Yesus harus melewati semuanya? Kenapa Yesus harus menyelesaikan sampai habis? Apa outcome-nya? Untuk apa? So he knows exactly the reason why. It's not reckless. It sounded like a reckless love, but it's actually an unconditional love. Amazing love. Agape love. Kasih yang sempurna itu bagi saudara dan saya. Karena saya percaya dia tahu every detail in our life. Kenapa saya katakan itu? Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Saya bacakan.
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. So he knows every detail before kita diciptakan sampai kita ada sampai saat ini, bahkan sampai masa depan kita. He knows everything. So semua yang dia lakukan untuk saudara dan saya, there's a purpose. Bukan cuma sekedar ugal-ugalan, bukan cuma sekedar words. Bukan cuma sekedar janji, but he did it. Yang reckless itu seringkali kita. Katanya anak-anak muda itu seling reckless ya, katanya darahnya masih panas. Jadi kadang-kadang kalau ngambil keputusan itu gak mikir panjang, gak mikir jauh ke depan gitu. Apa aja yang dilihat saat ini bagus, pluk ambil. Gak tahu konsekuensinya seperti apa. Tapi saya gak lihat itu cuma hanya di anak muda. Bahkan kita, orang-orang tua sekalipun. Seringkali kita mengambil satu keputusan yang terlalu cepat tanpa kita memikirkan konsekuensinya. Mostly men, no offense. Kadang-kadang pria itu plek cepet. Kalau wanita kita lebih cenderung memikirkan 10 langkah ke depan. Gitu. Ada amin wanita-wanita yang ada? Amin. Kita tuh kayaknya banyak yang dipikirin gitu. Oh kalau misalnya kita beli sesuatu ini, dipikirin oh anak-anak kita si A si B bisa makan nggak? Kalau pria tuh cenderung ya yang penting buat gua, yang penting buat gua gitu. More like that, am I right? Gitu. Jadi that's kind of apa ya? Reckless love. Kalau saya translatein bilangnya cinta sembrono. It's kind of funny but that's what it is. Cinta yang hanya apa ya? Cuman gitulah pokoknya. Nah, berapa banyak dari kita pernah mengasihi seseorang, mencintai seseorang? Seringkali kalau kita sayang sama orang, apalagi yang baru-baru pendekatan, you will do anything for someone that you love. Amen? Biar mau tengah malam, biar ada badai apapun, pasti akan ditelusuri ketika pacarnya telepon, tolong dong kesini dong temenin. They will do anything. They don't even think the consequences. Bisa aja kalau dia lagi jalan malam-malam, ada badai, totonya mobilnya ngesot gitu. They don't even think because what's in their heart is I need to be there for someone that I really love. Benar nggak? Ada yang lirik-lirik nih. But that's most of us. When we love someone, we really care of someone, we will do anything for them. We will do anything to make them happy. We will make sure that they are comfort, they are happy, they are settled. That's us. When we love somebody, that's what we do. That's to show how much we love them. But once you know someone that you already care, you already love, they don't love you back, what happened? Heartbroken, crying, feeling shame, feeling undeserved, feeling abandoned, all kind of feeling that hurting you, the pain, you know. Orang bilang katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. That's a lie. You have no idea. Sakit hati tuh sakitnya minta ampun, bisa nangis-nangis nggak tidur, right? Yang pernah patah hati, Elio kayaknya sering patah hati nih, right? Kata dia. Gitu. But you know, ada yang bilang cinta itu nggak harus memiliki kok. Yang penting bisa menyatakan isi hati. That's a lie. Cause it's hurt. When you love someone, you can tell them, you can do anything, you can have them. It's pain, it's hurt. This is what, there's a word for this. It's called unrequited love. One-sided kind of love. This kind of love leaves us with feeling pain, grief, hurt, and shame. But you know, right now, I'm gonna tell you good news. People might hurt you,
People might give you the unrequited love, but we have someone that always love you no matter what. We all know his name? Jesus. Jesus love you so much. Father in heaven love you so much. That's why we here today. He's proving to all of us. Bayangin, saudara. Dia gak perlu bilang dia mau, nih, I will prove it. He's doing it without we're asking for it. He's there for us. He's willing, voluntarily. Ikrannya, voluntarily. Bisa memberikan dirinya untuk menyelamatkan saudara dan saya. This is the kind of love that we wanted. Am I right? Seringkali kita disakiti banyak orang, tapi we still looking for that one. We still looking that kind of love. Udah tahu disakitin tapi masih mencari terus. Tapi masih mau stick with it terus. Hey, I'm telling you, there's someone that's waiting for you. Been waiting for you. His name is Jesus. And he's willing to give up everything. Everything. Sampai dia aja gak menyatakan dirinya lagi. Udah dihancur, dicambuk, spit it out, apa lagi ya? You name it. All kind of shame that he's been through just to make sure that you and I safe. This is the kind of love that we needed. He's been proving to us not only by words but by action. Berapa banyak kita sering, I love you, I love you, I care about you. But when you need them, they're gone. They left you. That's human. That's mankind. But Jesus, when he said he will be there for you, he's there for you. All you gotta do is just ask. Just call out his name, that he's there for you. Why will he die on the cross for you and me? Why? Because the Bible said, John 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Katakan amin. Siapa di sini yang percaya kepada Tuhan? Kita akan memiliki hidup yang kekal. Because of what? Because of his love. Because of his grace. Dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Tidak ada yang dapat memberikan kasih kepada kita seperti kasih Allah Bapa. We are limited, but our God's love is unlimited. He always there for you. He will never leave you nor forsake you. That's his promise. Jesus have a mission untuk saudara dan saya. Apa misinya? Yohanes 4 ayat 34 katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. What is his mission? Untuk menyelesaikan pekerjaan yang Bapa udah suruh dia kerjakan. Untuk apa? Yaitu untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran kita, membayar hutang-hutang kita. Saudara, di dalam perjanjian lama, hukum Taurat itu dibikin untuk supaya seharusnya untuk semua orang itu hidup di dalam standarnya Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang dikerjakan gitu. Dan waktu itu perjanjian lama itu konsekuensinya kita berbuat dosa physical. Maksud saya physical seperti ini. Kalau mata kita melihat sesuatu yang kita ingini itu dosa. Cungkilah mata kita. Tangan balas tangan. Kalau kita melakukan dosa, badan kita bisa kena kusta. It's all physical. Dan harus untuk mengampuni dosa kita itu harus diadakan. Kita harus datang kepada imam, dan imam itu harus mempersembahkan satu korban. Satu korban. Korban bakaran. Nah, apa upah dosa? Firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Kalau kita mati tanpa keselamatan, end up-nya kita di mana? Ayo dong, end up-nya di mana? Neraka. 100 buat Ibu Devi. Kalau saya punya sepeda, saya kasih sepeda. Saya yang sepedanya Eser. Gitu. Nah, saudara, upah dosa adalah maut. Siapa di sini yang gak berdosa? Coba saya tanya. Gak tahu. Siapa yang gak berdosa? All of us is
sinner. All of us is sinner. Kita udah gak perlu lagi bawa korban penebusan dosa. We have Him. We have Jesus, which is His voluntarily. Saya senang banget kata voluntarily. Kayaknya saya bahasa Inggrisnya keren banget gitu loh. Voluntarily. Dia mau. Bukan karena paksaan ya saudara. Dia volunteer. Let me do it. Let me do it. Mungkin saya berpikir kalau saya imajinasikan waktu Bapak melihat, aduh kok dunia ini semakin hari semakin datang pada kejahatannya ya. Semakin banyak dosa. Gitu. Gimana nih kita caranya untuk menebus umat-umat manusia yang begitu banyak ini. Mau berapa ribu kambing, berapa ribu sapi yang akan dikorbankan gitu. Iming-iming saya, imajinasi saya, Yesus bilang, let me do it Father. You need satu korban yang kudus, tidak bercacat celah. And I'm willing to do it for the people that you created. How amazing that kind of love. Amen. Dia punya mission. Kata Bapak, okay, then do it. And He come to the world, to the earth, untuk menebus dosa-dosa kita. Dia yang gak bersalah dijadikan bersalah karena kita. Kita semuanya udah tahu. We all know this kind of story. Tapi seringkali kita lupa atau pura-pura lupa. Kita lupa betapa berharganya karya kematian Tuhan Yesus itu. Coba saudara. Hari ini GPD New Life Church berdosa semuanya. Kita akan sembelih ones. Untuk dijadikan satu korban. Karena dia tidak bercacat celah. You think honest will do it? Evelyn langsung nangis-nangis. Kayak orang India saudara. Langsung nangis-nangis. Jangan suami saya, jangan suami saya. You think honest will do it? Will you honest? Buat dosa kita semua loh. Kita nih yang bersalah nih. He'll think about it. Dia mungkin gak bisa tidur semalaman. Will I? Tapi Yesus willing to do it for each one of you. Nabi Yesaya menubuatkan. Yesaya 53. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia gak masuk hitungan. Bayangin, dia disiksa karena kita. Sampai kadang-kadang kita udah gak mau lihat mukanya lagi. Terus kita udah gak menganggap dia sama sekali. How rude we are. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu saya baca ini saudara di bahasa Inggrisnya. He was crushed. Saya minta paper tadi ke Presi. Saya bilang crushed. Nih, he was crushed like that. Can you believe it? How rude we are. He was crushed. His bones was crushed karena pelanggaran kita. And yet we always ignored him. Because of what happened to him, karena dia dicambuk, darah-darahnya keluar. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Karena cambukan itu, karena kesengsaraannya dia, all the blood that coming out from him, itu yang menjadikan penyakit kita sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua. I don't know what you did. I don't know what you did wrong. I don't know what you did good. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita semua.
Dia dianiaya, tetapi dia tidak membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya. Waktu dia disiksa, gak ada satu kata pun yang dia keluarkan untuk dia ngomel. Kalau saya diban aja karena saya gak salah, saya diban, saya pasti marah. It's not fair. I didn't do it wrong. I didn't do anything wrong. Why I'm the one that got blamed? Saya gak salah. If I were Jesus, I would have fight back. Setiap whip, setiap cambukan, I will be like, God, I didn't even deserve this. I don't deserve this. Coba saudara bayangkan, setiap kesalahan kita, every time we make a mistake, it seems like we whip him. We whip him again, and again. And yet the blood that coming out of it is the one that saved you. Is the one that healed you. Saya percaya hari ini kita diingatkan betapa dahsyatnya kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara mendengarkan firman ini, take it dengan hati yang besar. Nikmati kasihnya Tuhan. He's willing to do all of that because of you and me. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Apakah kita umat-umatnya Tuhan? Apakah saudara dan saya adalah umatnya Tuhan? Yes, we are. Karena pemberontakan kita, Dia yang harus kena semuanya. Yesus rela mati untuk menebus kita. Bapa mau kita semua diselamatkan. Dia menghapuskan hutang-hutang kita. Kolose 2:14 katakan, dengan menghapuskan surat hutang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Luar biasa karya salib yang Tuhan kerjakan bagi saudara dan saya. Jangan anggap enteng, saudara. No one would do it for you. No one other than Jesus himself. Saya nggak mau mati buat suami saya. I don't think I can. Buat anak-anak saya, I probably cuma bisa sekedar menjaga. But to willing to give up my life, I'll think about it. But for Jesus, hanya Dia yang sanggup melakukan semuanya itu. Bukan sekedar Dia mengasihi saudara dan saya, bukan hanya mengerjakan karya keselamatan, tapi yang dikerjakan lebih dahsyat lagi, saudara. Sebelum Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa di surga, Dia berkata apa? Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 28-30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis di dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, saya pernah khotbah tentang ini. Tetelestai. Ada yang ingat? Tetelestai. Zaman itu kita bilangnya sudah selesai. Bahasa Inggrisnya bilang it is finished. Tapi pada zaman itu mereka menggunakan satu kata ini, tetelestai. Sebagai seorang pelayan yang sudah diberikan tugas dan sudah mengerjakannya, waktu dia datang kepada tuannya, dia bilang tetelestai. Artinya pekerjaannya sudah selesai. Untuk seorang hakim, waktu dia sudah mulai memberikan satu keputusan dan dia mengetok itunya, gavelnya itu, dia bilang tetelestai. Justice has been served. Keadilan sudah ditegakkan.
Waktu seorang accountant dia menulis menulis pembukuan dan hutang-hutang sudah lunas, dia katakan dicap langsung tetelestai. Sudah selesai, sudah hutang sudah dilunaskan. Untuk seorang artis pada zaman itu, waktu dia menggambarkan satu karya, di bawahnya dituliskan tetelestai, hasil karya yang sudah selesai. Untuk seorang imam, waktu dia memberikan korban kepada Tuhan dan dia sudah selesai, dia katakan tetelestai. Saat ini, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya? Sakit penyakit kita kah? Keluarga kita kah? Tuhan sudah katakan semuanya sudah dikerjakan di atas kayu salib. Tetelestai. Sudah selesai. Hutang-hutang kita, dosa-dosa kita sudah ditebus. Tetelestai. Apalagi yang kita perlu pikirkan? Saudara ingat kesaksiannya Ibu Devi? Sorry ya Ci, dipinjam dikit ya. Segala sesuatu yang dia lewati sangat berat. Tapi di outcome dia mendapatkan satu pembebasan. 1 tahun dia gak perlu bayar bill telepon. Tetelestai. Rasanya gimana Ci Devi? Waktu gak harus bayar bill. Lega. Happy. That's what we're supposed to be. We give thanks to the Lord. Tetelestai. Uang rumah dibayar berbulan-bulan. Tetelestai. Aku mah bisa terbang-terbang gitu, puji Tuhan gitu. Tetelestai. Apa sih yang Tuhan gak bisa bikin buat kita semuanya gitu loh. Tuhan sudah katakan tetelestai. Setiap sakit penyakitmu sudah aku tanggung. And it is finished. Tetelestai. Apalagi saya udah mengangkat setiap sakit hatimu. Tetelestai. God give you a new heart. What else? Apa yang tidak mungkin bagi kita, itu sangat mungkin bagi Tuhan. Sekarang, apakah kita akan membiarkan cintanya Tuhan itu unrequited love? Cinta hanya sepihak saja? He's been offering us the greatest love, the amazing love. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara, kita itu dijadikan anaknya, anak Bapa di surga. Siapa di sini yang bangga jadi anaknya Bapa? I am. Kenapa? Karena dia itu yang memiliki semua ini. He has everything. He created all of us. Dia yang menciptakan kita semua. Bayangin, gak cuman kita diciptakan, kita dijadikan anaknya, kita dijadikan biji matanya, kita dijadikan imamat rajaannya Tuhan, kita dijadikan ambasadornya Tuhan. There's a song that I really love, tapi ntar dinyanyinya hari Minggu. Itu kata-katanya benar-benar menyentuh saya. Kalau kita sadari bahwa we were a sinner, waktu kita terima anugerah Tuhan, kasihnya Tuhan, Tuhan jadikan kita anak, derajat kita dinaikkan. Derajat kita dinaikkan. We were a sinner. Kita itu slave, punya banyak hutang. Kita ini orang-orang yang bersalah. Everything we do daily, gak mungkin kita gak bersalah. Kadang-kadang kata-kata kita, tindakan kita, bikin marah orang, bikin kesel orang, tanpa kita sadari, kita udah berdosa. Atau enggak kita tahu gak boleh berbuat sesuatu, tapi kita bikin anyway. That's sin. Yet the Father said, kalau kita mengakui dosa kita, tadinya merah seperti kermisi, Tuhan sanggup membuatnya itu putih bagaikan salju. You know, we all sinner. Sadari, kita tuh dipanggil Tuhan bukan karena rupa kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita dari kecil kita udah orang Kristen. No. Kita dipanggil Tuhan, dilayakan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Karena begitu besar kasih Bapa.
Bapak gak pernah memandang who we are. Title itu cuma di dunia. Saya paling geli kalau dipanggil ibu pendeta. Karena for me, saya cuma pelayan Tuhan. Bisa melayani aja menurut saya itu suatu penghargaan. Suatu panggilan yang sangat indah. Saya bisa dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekarang, who can value you? Saudara mau dinilai dunia bahwa we look nothing? Apa saudara mau dipandang Tuhan bahwa you are valuable? Gak mungkin saudara itu orang yang gak valuable sampai Tuhan Yesus tuh mau mati buat kita semua. It means you are so valuable. So jangan pernah kecil hati. Jangan pernah kecil hati. Tuhan itu sangat teramat baik dalam hidup kita. We need Him. Apa yang perlu menjadi keyakinan iman kita? Kita tahu firman Tuhan katakan, siapakah yang akan menjadi lawan kita jika Allah di pihak kita? Siapa saudara yang bisa lawan kita? Kalau kita di pihaknya Tuhan. Kalau Allah di pihak kita. So you have nothing to worry about. Firman Tuhan katakan orang yang jahat pun gak akan sampai menyentuh kita. Karena Tuhan gak akan membiarkan itu. Siapa yang dapat menggugat orang-orang pilihannya Tuhan? Siapa? Kata Tuhan, maju. Jangan pernah ada yang mengorek, mengusik umat-umat pilihan Tuhan. Anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Allah Bapa di surga. Yang punya semuanya ini. No. Dia sangat mengasihi kita semua. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita mungkin yang memisahkan diri dari Tuhan. Tapi Tuhan gak pernah jauh dari kita. Maut pun gak akan menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, semua yang ada, kuasa-kuasa yang ada, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya Tuhan. Katakan amin. Betapa berharganya saudara, betapa saudara sangat dikasihi Tuhan, betapa saudara sangat berharga di hadapannya Tuhan. Oleh sebab itu, value yourself as someone that God really value, as someone that God really love you. Take His love, accept His love. Terima kasih Tuhan. Jangan cuman yes, I love God. Yes, I love you Jesus. Manusia seringnya NATO, no action talk only. Tapi Tuhan, He proved it Himself that He's willing to die for you and me. And He finished it. Oleh sebab itu terima anugerah Tuhan, terima kasihnya Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. God love you so much. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang Bapak Gembala. Sambil kita nyanyikan pujian ini, harapanku di dalam. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang ada di tempat ini, yang ada di rumah. Bagi engkau yang ingin ikut perjamuan Tuhan, engkau silakan mempersiapkan roti dan anggur. Engkau sebagai kepala rumah tangga, engkau bisa melayani keluargamu. Dan saya mengundang Bapak, saudara-saudara yang masih ada di atas, bisa turun ke bawah, kita akan mengikuti perjamuan Tuhan bersama.
Dan mari kita nyanyikan terus pujian ini. Haleluya. Oh, harapanku, terima kasih Tuhan. Kami sembah Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya Tuhan harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku, oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. terima kasih Tuhan. Percaya Kami sembah Kau aman dalam-Mu. Haleluya. Harapanku, Harapanku Engkau yang sudah dapat roti dalam-Mu, Engkau angkat roti dengan tangan kanan hanya Kau Yesus sambil Engkau sembah. percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, haleluya. Ku percaya ku aman Dengan iman, ku percaya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, ku aman Engkau ada di mana kami berada saat ini. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada di rumah umat-umat Tuhan. Tubuh dan darah Yesus sudah tercurah di atas Golgota 2000 tahun yang lalu. Karena untuk membayar lunas setiap dosa saya dan dosa saudara. Sakit penyakit kita sudah ditanggung Yesus Kristus di atas kayu salib. Masalah apapun sudah dibayar lunas oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sebelum kita akan makan roti dan anggur, roti gambaran dari tubuh Kristus yang terpecah-pecah, dan anggur adalah gambaran dari darah Yesus. Firman Tuhan berkata, dan kita akan dengar kebenaran firman Tuhan sebelum kita makan dan minum. Saudara tetap imani, percaya dan yakin bahwa ini adalah tubuh daripada Yesus. Yakini dan imani bahwa ini adalah tubuh daripada Yesus. Mari kita nyanyikan satu kali lagi pujian ini. Harapanku di dalam-Mu. Nyanyi dengan iman. hanya Kau Yesus. Percaya bahwa Tuhan Tuhanku, akan menolong setiap pergumulanmu. ku percaya Percaya bahwa Tuhan akan ku menolong engkau aman dan saya. dalam-Mu. Harapanku Tuhan, Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. angkat roti dengan tangan kananmu.
melebihi tinggi kepala saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku, inilah tubuhku, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya, haleluya. Kita makan dan minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan diberikan kekuatan. Engkau akan menerima kekuatan yang supernatural dari Tuhan. Tubuh dan darah Yesus akan menjadi bagian di dalam tubuhmu, sehingga engkau bukan orang yang biasa lagi. Engkau adalah ciptaan baru, karena Yesus mati bagi kita sekalian. Dengan iman, engkau makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Dalammu hanya Kau Yesusku, Kami sembah Engkau Tuhan. ku percaya, Kami percaya di dalam-Mu. ku aman dalam. Kami ada kemenangan. Haleluya. Oh, harapanku Tuhan. Harapanku, Puji Tuhan. Kami terima kemenangan. Kami terima jawabannya. Kami terima kekuatan dari Tuhan. Haleluya. ku percaya, Angkat tanganmu kepada Tuhan. Agungkan Dia. Sembah Dia. Harapanku. Haleluya. Haleluya. Kami dibebaskan. Kami dipulihkan. Kami dimerdekakan. Kau Yesus. Yes Lord. percaya, Ya haleluya. ku aman Percaya. ku percaya, ku aman Mengalirlah kuasa-Mu bagi kami. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami yakin ya Tuhan, kuasa firman-Mu memerdekakan kami. Yes, amin. Firman Tuhan mengalahkan ketakutan kami. Injil Kristus melenyapkan setiap intimidasi. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah pribadi Allah yang ada di dalam hidup kami. Kalau firman ada di dalam kami,
Allah ada di dalam kami, maka mujizat pasti akan menjadi bagian kami. Kami akan diberikan kemenangan, kami akan diberikan kesembuhan, kami diberikan kekuatan, Amin. kami diberikan roh yang menyala-nyala untuk tetap melayani Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah memberkati kami. Firman yang memberikan kemenangan, firman yang memberikan penghiburan, firman yang memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Dan kami terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan menerima berkat katakan amin. Sebentar kita akan memberikan sebagian untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ya. Seperti biasa, pada hari Minggu nanti ada ibadah untuk ibadah Paskah. Itu jam 9 pagi. Seperti biasa sampai selesai. Terus untuk hari Senin itu ada salt jam 7.30 sampai selesai, mungkin sampai setengah 9. Terus untuk hari Rabu ada T-Talk untuk hari Rabu ada T-Talk untuk jam 6, itu jam 6 ada T-Talk untuk youth. Dan juga hari Jumat itu ada Prayer Warrior mulainya jam 6. Hari Minggu ada acara Paskah, ya. Hari Minggu besok ada acara Paskah. Yuk datang onsite. Mari kita seru-seruan bareng. Anak kecil, yang gede boleh datang semua, ya. Kita seru-seruan bareng ya. Ya. Nanti saya serahkan kepada Bapak Gembala yang akan menutup ibadah pada malam hari ini. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhan. Ku percaya Ku aman dalam. Mari kita angkat tangan kita bersyukur, katakan harapanku di dalam-Mu,
bersama Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Karena bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Engkau gunung batu perlindungan kami. Yes, Lord. Engkau kubu pertahanan kehidupan kami. Engkau tembok perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala sangat memberkati kami semua. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih hebat lagi. Bukakan pewahyuan-pewahyuan firman-Mu, sehingga kami umat-umat Tuhan yang mendengar bisa dipulihkan, dimerdekakan, dikuatkan, disembuhkan, bahkan mengalami kemenangan. Oleh karena itu berkati kehidupan beliau, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya, berkati keluarga, dan kami semua diberkati Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di Zoom, bahkan yang ada di YouTube, semuanya kami menerima kemenangan, menerima kekuatan, bahkan menerima jawaban-jawaban doa. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Engkau angkat tanganmu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat sukacita, berkat pertolongan dari Allah Roh Kudus, berkat penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus mengalir buat kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Yesus kembali menjemput gereja Tuhan yang disempurnakan. Dan akhirnya kami akhiri ibadah Passover hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat katakan amin. Haleluya. And happy Passover. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Minggu jam 9 pagi. Haleluya, haleluya.